Hei kalian, lihat ini. Mulai hari ini, target kalian dinaikin. Jangan pakai alasan, semua harus lebih cepat. Tapi Pak, biasanya kalau ada perubahan target dibahas dulu sama Bu Rara. Nggak harus melulu sama Bu Rara sih. Pokoknya mulai sekarang, kalian ikutin arahan yang udah tadi saya sampaikan. Mengerti? Baik Pak. Mas Samar, apa-apaan ini? Kenapa kamu bikin aturan tanpa ngomong ke aku dulu? Ini kan kantor aku. Keputusan operasional harus dibahas bareng aku. Kantor kita, masa kamu lupa? Iya, kantor kita. Tapi caranya bukan kayak gini. Karyawan jadi bingung harus ngikutin aturan siapa. Karena aturan yang kamu buat itu bertolak belakang sama yang sebelumnya aku bikin. Biar gak bingung, aku jelasin sekalian aja. Sesuai akta perusahaan terbaru, secara legal, aku direktur utama di sini. Jadi aku punya hak buat ngatur operasional di sini semua. Mas, kamu bilang ini cuma formalitas. Ini memang formalitas, tapi formalitas hukum. Aku nggak salah kan jalanin peranku. Bu, jadi kami harus ikutin arahan siapa ya Bu? Kalian lanjutin kerja aja dulu, nanti saya jelasin. Makanannya enak ya di sini. Jarang-jarang loh kamu milih tempat kayak gini. Iya, soalnya aku pengen kita ngobrol serius tentang hidup kita nanti setelah menikah. Serius, soal apa? Soal kerjaanku, aku kepikiran setelah nikah nanti aku kerja di perusahaan kamu aja. Biar sekalian kita bangun bareng-bareng. Usaha kamu kan udah bagus. Nah, nanti kita kembangin lagi sama-sama supaya makin berkembang. Amar, aku bukannya nggak percaya, tapi aku pengen kamu kerja di tempat lain dulu, biar kamu punya pengalaman sendiri, nggak tergantung sama aku. Hah? Maksud kamu aku numpang hidup sama kamu gitu? Ya enggak lah. Ih, bukan gitu, tapi cuma pengen kamu punya pengalaman sendiri juga. Ih, aneh deh kamu. Kita mau menikah, tapi kamu malah pengen masing-masing. Jangan pelit-pelit kali. Usaha itu kan nanti juga buat keluarga kita sendiri. Hah, ini bukan soal pelit, ini soal profesional. Aku bangun usaha ini dari nol, Amar. Nah, itu dia. Kamu selalu bawa-bawa usaha kamu, seolah-olah aku ini orang asing. Mentang-mentang duit kamu lebih banyak dari aku, jadi nggak bisa ngehargain calon suami sendiri ya? Aku cuma pengen kita sama-sama berjuang, tapi di jalan berbeda. Biar kalau suatu hari ada yang gagal, kita tetap bisa bertahan hidup, Amar. Jadi menurut kamu, aku nggak cukup mampu buat ngembangin usaha kamu? Aku cuma pengen kamu punya karir sendiri dulu. Hah, jujur aja aku sangat kecewa sama kamu. Calon istri kok nggak mau berbagi rezeki sama calon suaminya? Harusnya kamu paham dong yang aku maksud. Ya udah terserah deh. Intinya aku cuma menawarkan diri biar usaha kamu makin maju kalau kita sama-sama berjuang. Tapi kalau kamu aja nggak percaya kayak gini, mau gimana lagi? Hah, aku mau ke toilet dulu. Kamu cepetan dikit dong kerjanya. Lelet amat sih. Kalau lelet kayak gini, bisa lama nyampe ke customernya. Jangan bikin customer nunggu. Ngerti nggak? Iya Pak. Ini lagi dikerjain semua. Jangan cuma iya doang. Kerjanya juga yang bener. Itu kamu bubble webnya kebanyakan, bikin boros. Kamu pikir dapat bubble web itu gratis? Hah? Pak, itu udah sesuai SOP dari Bu Rara. SOP bisa diubah kapan aja. Kalau aku bilang kurangin, ya kurangin. Baik, Pak. Amar, kamu ngapain di sini? Kamu,
Aku cuma lihat-lihat aja. Masa aku nggak boleh datang ke usaha calon istriku sendiri sih? Datang boleh-boleh aja, tapi bukan buat bentak-bentak karyawan. Mereka lagi fokus kerja loh. Dari luar aja aku denger kamu marahin mereka. Aku cuma ngingetin biar mereka kerjanya lebih cepat. Karena kalau kerja mereka lambat, usaha kamu bisa rugi besar. Amar, mereka kerja sama aku udah cukup lama. Semuanya juga udah paham cara aturannya. Aku yang atur semuanya. Jadi kamu gak perlu ikut campur. Nah itu dia, kamu selalu pasang batas. Aku ini calon suami kamu loh, bukan orang asing. Tapi seakan-akan aku tuh nggak boleh turun tangan di usaha kamu ini. Kenapa sih? Kenapa? Kamu bikin suasana gak enak. Lain kali kalau mau kesini bilang dulu ke aku. Karena usaha ini masih tanggung jawab aku. Jadi tolong dong, hargai itu. Ayo kita pergi makan aja, jangan di sini. Amar, diminum dulu tehnya nak. Nanti keburu dingin. Kamu udah makan belum? Kalau belum biar ibu siapin makanannya. Nanti aja Bu, Amar belum lapar. Ibu mau nanya soal rencana pernikahan kamu sama Rara. Gimana soal biayanya? Kamu sebagai calon suami udah siapin berapa? Ada kok Bu, aku udah siapin sekitar 10 juta. 10 juta? Itu terlalu sedikit. Biaya pernikahan itu mahal. Dan uang segitu masih jauh dari kata cukup. Tenang aja Bu, semuanya udah teratasi. Sisanya bakal Rara yang nutupin. Dia mampu kok, karena dia kan punya usaha. Bisa dibilang Rara itu cewek kaya raya lah Bu. Makanya ibu gak perlu khawatir kalau soal uang. Amar, kamu ngomong apaan sih? Masa biaya nikah kamu serahin ke calon istri kamu? Loh, kenapa enggak? Toh nanti juga bakal hidup sama-sama. Rara juga gak keberatan kok Bu. Lagian aku kan kerjanya cuma serabutan. Gak mungkin bisa ngumpulin uang sampai ratusan juta gitu. Kamu jangan ngegampangin kalau soal ini. Nanti kamu dianggap numpang hidup sama keluarganya. Malu nak, kamu itu laki-laki. Kamu punya tanggung jawab. Bu, sekarang itu zamannya udah beda. Gak semua harus laki-laki terus yang nanggung. Bukan soal zaman, ini soal harga diri. Ibu malu dengernya. Kamu bakal jadi bahan omongan orang-orang. Udahlah Bu, gak usah dipikirin. Rara itu pengusaha, duitnya banyak banget Bu. Daripada nanti Rara keburu dipinang sama orang lain, mending aku perjuangin, iya kan? Ibu cuma gak mau kamu nikah dengan niat yang salah nak. Bu, niat aku baik. Ibu aja yang kebanyakan mikir. Udah jangan dibahas lagi. Aku males. Ini aku udah hitung semuanya. Gedung, catering, dekor, totalnya hampir 100 juta. Kita harus bagi jelas dari awal ya. Aku paham Ra, makanya aku pengen ngomong baik-baik. Jujur aja, aku gak mampu secara finansial. Maksudnya? Tabungan aku kepake Ra. Ibu sempet maksa katanya butuh buat urusan mendasak. Aku gak tega kalau nolak. Tapi kemarin kamu udah bilang aman. Kok sekarang tiba-tiba bilang gini sih? Aku gak mau kamu khawatir. Aku pikir masih bisa keburu buat ngumpulin lagi. Tapi ternyata enggak. Kalau bisa pakai uang kamu dulu aja ya. Boleh kan? Amar, ini bukan angka yang kecil. Harusnya ini jadi tanggung jawab kamu sebagai laki-laki. Emang kenapa sih? Ada pasalnya enggak kalau biaya nikah harus ditanggung sama laki-laki? Enggak kan? Aku ini calon suami kamu loh. Aku yakin uang segitu tuh kecil buat kamu. Aku cuma takut kamu terlalu bergantung sama aku.
Kamu selalu mikir kayak gitu deh. Padahal aku cuma lagi susah aja sekarang. Emang bener ya, di antara kita itu cuma aku yang berjuang biar kita cepet-cepet halal. Kamu malah kelihatan gak sayang. Ya udah, aku yang tanggung biaya pesta pernikahan kita. Nah, gitu dong. Aku tahu kamu pasti ngertiin keadaan ini. Jadi ini usaha keripik yang mau ditingkatkan legalitasnya ya? Iya Pak, usaha ini sudah jalan hampir 5 tahun. Makanya sekarang perlu dibikin lebih profesional Pak, biar naik kelas. Oke, struktur kepemilikan sekarang masih atas nama Bu Rara semua. Iya, dari awal memang aku yang urus semuanya. Nah, ini yang mau aku perbaiki juga Pak. Kelihatannya kurang bagus kalau usaha yang mulai besar tapi dipimpin perempuan. Amar, maksud kamu apa sih? Maksud aku, secara administratif aja. Aku jadi direktur utama, kamu tetap pemilik modal. Sama sekali nggak berubah apa-apa. Secara hukum bisa saja, tapi konsekuensinya direktur punya kendali operasional penuh. Kendali penuh gimana Pak? Itu cuma istilah hukum sayang. Praktiknya tetap kita omongin bareng-bareng. Aku kan suami kamu nantinya. Kita punya banyak waktu buat obrolin ini. Aku nggak terlalu paham urusan beginian. Justru itu, kamu fokus produksi sama kualitas, biar aku yang urus luar-luarnya. Bu, keputusan ini cukup besar. Kalau nama Pak Amar sebagai direktur, semua perjanjian ke depan itu lewat beliau. Tapi aku masih pemilik usaha ini kan? Ya jelas lah, ini usaha keluarga kita. Aku cuma mau bantu biar kelihatan kuat di mata investor. Ya udah, kalau ini cuma formalitas, aku ikutin rencana kamu aja. Kalau begitu, perubahan akta yang perlu ditandatangani Bu Rara. Tenang, ini langkah besar buat masa depan kita nanti. Kamu capek ya nak? Capek bu, tapi ya harus kuat. Hari ini kan hari bahagia aku. Capeknya juga kebayar kalau ngeliat dekorasinya mewah kayak gini. Semua orang jadi muji-muji terus dari tadi. Gak sia-sia ngeluarin uang sampai ratusan juta. Iya kan sayang? Iya. Ibu bawain bakso nih buat kamu. Kamu pasti lapar kan dari tadi nyambut tamu terus. Wah, makasih banyak ya bu. Ya udah, kalian istirahat dulu aja. Jangan terlalu capek. Kita ke meja tamu lagi yuk. Akhirnya aku resmi jadi suami Rara. Aku benar-benar gak sabar buat nikmatin harta dia. Kamu kenapa senyum-senyum kayak gitu? Aneh banget deh. Enggak kok, aku seneng aja. Akhirnya aku jadi suami kamu. Aku gak sabar buat menjalani hari-hari sama kamu. Pokoknya kita harus bahagia ya sayang. Iya, tapi buat masalah kerjaan kamu gimana? Kalau soal itu kita bahas nanti aja. Aduh, aku mau ke meja prasmanan dulu. Pengen ngambil makanan. Udah lapar banget ini. Jujur aja aku takut kalau semuanya bakal jadi berantakan setelah kamu hadir di hidup aku, Mas.
Hei kalian, lihat ini. Mulai hari ini, target kalian dinaikin. Jangan pakai alasan, semua harus lebih cepat. Tapi Pak, biasanya kalau ada perubahan target dibahas dulu sama Bu Rara. Nggak harus melulu sama Bu Rara sih. Pokoknya mulai sekarang, kalian ikutin arahan yang udah tadi saya sampaikan. Mengerti? Baik Pak. Mas Samar, apa-apaan ini? Kenapa kamu bikin aturan tanpa ngomong ke aku dulu? Ini kan kantor aku. Keputusan operasional harus dibahas bareng aku. Kantor kita, masa kamu lupa? Iya, kantor kita. Tapi caranya bukan kayak gini. Karyawan jadi bingung harus ngikutin aturan siapa. Karena aturan yang kamu buat itu bertolak belakang sama yang sebelumnya aku bikin. Biar gak bingung, aku jelasin sekalian aja. Sesuai akta perusahaan terbaru, secara legal, aku direktur utama di sini. Jadi aku punya hak buat ngatur operasional di sini semua. Mas, kamu bilang ini cuma formalitas. Ini memang formalitas, tapi formalitas hukum. Aku nggak salah kan jalanin peranku. Bu, jadi kami harus ikutin arahan siapa ya Bu? Kalian lanjutin kerja aja dulu, nanti saya jelasin. Kamu sengaja ya pelan-pelan ngambil alih semuanya? Hei, nggak gitu sayang. Aku sengaja kayak gini karena kamu terlalu lembek buat ambil resiko. Tapi ini usaha yang aku bangun dari nol. Justru karena itu kehadiran aku sekarang buat bantu usaha ini biar makin pesat omsetnya. Biar aku juga bisa ngebuktiin ke kamu kalau aku bisa diandelin di sini. Kamu nggak usah khawatir sayang. Aku nggak bakal ngegeser posisi kamu di perusahaan ini. Kamu tenang aja, oke? Jadi pengajuan pinjaman ini atas nama perusahaan ya Pak Amar? Iya Bu, semua legalitas perusahaan sudah atas nama saya. Tapi jaminannya rumah aku sama tanah aku kan? Betul, Bu Rara sebagai penjamin aset pribadi. Mas, kenapa harus pakai aset aku lagi sih? Sayang, dengerin dulu, ini cuma formalitas. Perusahaan belum cukup kuat kalau tanpa jaminan besar. Tapi jumlahnya gede banget loh Mas. Kalau nanti gagal gimana? Secara hitungan pinjaman ini memang beresiko, tapi kalau operasionalnya bagus pasti aman Bu. Aku butuh waktu buat mikir dulu. Aku nggak mau ngambil resiko. Udah nggak ada waktu lagi. Udahlah kamu nurut aja sama aku. Semua yang aku lakuin ini buat kebaikan perusahaan kita. Tapi yang kamu jadiin jaminan itu rumah aku satu-satunya Mas. Sekarang kamu dan aku itu suami istri. Aset kamu ya aset aku juga. Jangan ngerasa semuanya milik kamu doang. Kalaupun gagal, nanti tinggal cari solusinya bareng-bareng. Jadi gimana Pak, Bu? Apakah bisa dilanjut? Lanjut aja Bu, gas. Kalau udah fix, ini bisa langsung ditandatangani. Kenapa baru pulang jam segini? Aku nelponin dari sore, kenapa nggak diangkat? Tadi ada rapat, banyak urusan juga buat perkembangan bisnis kita. Urusan apa? Emang kamu ngurusin apa aja? Kalau emang beneran kerja buat perkembangan bisnis, kenapa tiap aku minta laporan keuangan gak pernah kamu kirim? Aduh, kamu kenapa sih? Masih aja overthinking sama suami sendiri? Karena aku nggak tahu apa-apa soal bisnis aku sekarang. Akses aku dibatasi. Keputusan juga kamu ambil sendiri tanpa ada informasi ke aku. Wajarlah kalau aku overthinking ke kamu. Aku kan direktur, wajar kalau aku pegang kendali. Kenapa sih nggak pernah bisa percaya? Aku bakal percaya kalau semuanya terbukti, ada transparansi. Aku tahu kalau kamu nutupin semua dari aku, padahal ini usaha aku juga. Kamu tuh terlalu kebanyakan curiga ya sama aku. Pantas aja usahanya nggak maju-maju.
Aku curiga karena kenyataan penjualan malah turun pas kamu yang ambil kendali. Aku jadi bingung apa yang sebenarnya kamu lakukan sampai kamu pulang malam terus. Heh, yang sopan kalau ngomong sama suami ya. Namanya bisnis itu ada yang namanya naik turun. Nggak seharusnya kamu nyalain aku penyebab turunnya omset. Kok sepi banget? Yang lain pada kemana? Bu, banyak yang udah resign, Bu. Hah? Resign? Sejak kapan? Kenapa aku nggak dikasih tahu soal ini? Katanya mereka nggak tahan, Bu. Target dinaikin terus, dimarah-marahin juga. Jadinya mereka milih buat resign dari sini. Pak Amar yang mutusin semua itu ya? Iya Bu, kami mau banget ngomong ke Ibu, tapi benar-benar takut kalau nanti Pak Amar marah. Terus penjualan juga turun jauh, banyak pelanggan lama komplain, katanya kualitasnya nggak konsisten. Ini keputusan yang nggak pernah aku setujui. Kami sebenarnya nunggu arahan Ibu, tapi Pak Amar bilang semua harus lewat dia. Memangnya betul begitu ya Bu? Aku juga bingung kenapa jadi gini. Sekarang usaha aku yang aku bangun dari nol benar-benar jadi berantakan begini. Sekarang yang tersisa cuma aku Bu, penjualan juga udah turun drastis. Apa aku berhenti aja ya Bu? Jangan, please, kamu bertahan dulu ya. Saya bakal coba beresin masalah ini dan cari jalan keluarnya. Ya udah, kamu lanjutin kerja dulu aja sana. Semua akses dicabut, keputusan diambil seenaknya, benar-benar keterlaluan. Ini bukan cuma kacau, tapi ini bahaya. Halo? Halo Bu Rara, mohon maaf mengganggu waktunya. Karena ada satu dan lain hal, kami meminta Ibu untuk datang ke kantor bank kami, Bu. Terima kasih. Aku harus ke bank sekarang. Bu Rara, ini surat peringatan kedua. Angsuran sudah menunggak, tapi belum ada pembayaran juga sampai saat ini. Tapi setahu aku operasional masih jalan. Kenapa bisa macet? Soalnya yang ngurus ini bukan aku lagi, tapi suami aku. Kemungkinan laporan arus kas perusahaan bermasalah, Bu. Yang jelas kalau tidak ada pembayaran, maka aset jaminan akan kami proses. Aset jaminan itu rumah aku. Betul Bu, mohon segera dikomunikasikan dengan Pak Amar ya. Aku hubungi dia sekarang. Kamu kemana sih? Kenapa malah susah dihubungi kayak gini? Kalau begitu, aku izin pulang dulu ya buat ngurusin semuanya. Soalnya suami aku nggak bisa dihubungin. Baik kalau begitu, kami tunggu itikat baiknya ya Bu. Kamu kenapa mukanya pucat gitu? Ini apa Mas? Surat peringatan bank, pinjaman macet. Iya, kamu kan tahu usaha kita lagi seret, pasar lagi turun, jadinya aku nggak bisa bayar utang ke bank. Ya aku nggak mau tahu, pokoknya harus kamu bayar. Aku nggak mau sampai rumah ini disita gara-gara hutang. Iya, nanti aku urus lagi. Kamu jangan lebay gitu ah. Kamu bilang lebay karena kamu nggak ngerasain jadi aku. Semua usaha yang aku bangun dari nol hancur berantakan. Sekarang rumah aku terancam disita juga. Kamu cari solusi dong. Tapi secara hukum itu tanggung jawab kamu sebagai penjaminnya. Aku nggak begitu terlibat kalau nanti terjadi penyitaan. Apa? Nggak terlibat? Jadi kamu lepas tangan? Udahlah, daripada kita ribut, kamu pakai aja uang tabungan kamu yang lain. Uang kamu kan banyak. Nggak mau. Aku nggak mau ngeluarin uang sepeser pun. Karena aku tahu kamu cuma manfaatin aku, Mas. Aduh, gawat. Dia mulai paham sama rencana aku lagi. Aduh, gimana ini?
Rara, kamu mau kemana? Aku sadar kalau selama kita menikah, kamu gak pernah kelihatan sayang sama aku. Aku tahu kalau kamu nikahin aku cuma karena harta. Sekarang aku capek. Aku gak mau lagi ada di sini. Kamu gak bisa pergi gitu aja. Masalah kita belum selesai. Justru karena itu, semua masalah ini datang karena keputusan kamu. Tapi aku yang diseret-seret. Jangan nyalain aku terus. Kamu juga setuju kan waktu itu? Hahaha, aku setuju karena aku percaya sama kamu. Tapi ternyata apa? Aku cuma dibodohi. Sekarang aku mau nyelamatin diri aku sebelum kamu manfaatin aku lebih jauh. Kamu egois. Kamu ninggalin aku pas lagi susah. Yang egois itu kamu. Usaha atas nama kamu. Untung kamu nikmatin, tapi rugi aku yang nanggung. Udah puas kan kamu ngambil semua harta yang aku punya? Silahkan, habiskan aja. Jangan pernah ganggu aku lagi. Kalau kamu pergi dari sini, kamu bakal nyesel. Aku lebih nyesel kalau aku tetap hidup sama kamu. Aku harap suatu hari kamu sadar kalau pernikahan didasarkan karena harta doang gak akan pernah bahagia. Gak, ini gak mungkin. Aku belum dapetin semua yang aku mau. Sial.